wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Abi pimpinan Dayah Raudhatul Huda dan juga kepada Ayah Berandang dan juga Bapak Gesik Desa Berandang, Tengku Imung Gampung, seluruh perangkat desa, dan kepada seluruh tungku-tungku yang kehazir, para ustaz dan juga tokoh masyarakat, orang tua wali, santri dan santriwati, baik yang laki maupun yang perempuan. Mohon maaf tidak kami sebut nama satu persatu. Mudah-mudahan selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada sore yang berbahagia ini, dalam waktu yang singkat, silaturahmi ke Dayah Raudhatul Huda. Dalam rangka silaturahmi ini kita mengambil kesempatan untuk saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqq, saling berwasiat dengan kebenaran. Pada hari ini kita sudah berada hampir di pertengahan bulan Sya'ban. Masih banyak masyarakat kita yang belum tahu apa itu Sya'ban, sehingga Rasulullah sendiri dalam sebuah hadis bersabda, zalika syahrun yaghfulun nas anhu. Zalika syahrun yaghfulun nas anhu bainar Rajab wa Ramadan. Sya'ban adalah bulan di mana manusia banyak lalai. Kenapa manusia banyak lalai di bulan Sya'ban? Karena bulan Sya'ban posisinya antara Rajab dengan Ramadan. Dalam bulan Rajab, karena bulan haram, bulan di mana Allah tinggikan ganjaran pahala berlipat ganda bagi amal kebaikan, dan bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Biasanya kalau bulan posisinya antara Rajab dan Ramadan biasa sering dilupakan. Sama lagi getanyo mesti tadu bak rumah belah di orang kaya, belah no orang kaya. Rumah tanya bak tengah-tengah antara rumah orang belah di, rumah orang belah no. Dia tak nak lewat orang, hana so perhati di rumah tanya karena lalu kalau ni raya-raya. Menanlah gambaran ni, sehingga bulan Sya'bannya Rasulullah sendiri menggambarkan zalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Banyak manusia lalai dalam bulan Sya'ban. Apa itu Sya'ban? Ini sebagai mukaddimah sebelum kita membahas tentang Ramadan, karena judul menyambut Ramadan. Sya'ban dari kata-kata syu'bun artinya cabang. Dalam bahasa Arab, arti secara harfiah daripada Sya'ban adalah cabang. Kenapa bulan ini dinamakan dengan Sya'ban? Karena bercabang-cabangnya kebaikan dalam bulan ini. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah anugerahkan kepada hambanya di bulan ini, maka disebut dengan bulan tersebut Sya'ban. Malah ada sebahagian ulama menafsirkan Sya'ban itu terdiri daripada huruf Shin, huruf Ain, huruf Ba, huruf Alif dan huruf Nun. Yang mana Sya'ban, Shin ditafsirkan berarti syarafah wa syafa'ah, karena memiliki kemuliaan dan pertolongan. Kemudian In bermakna izzah wal karamah, iaitu kemegahan atau kehormatan. Ba bermakna al-barru, kebaikan ataupun kasih sayang. Alif bermakna ulfah, yang berarti kasih sayang. Nun bermakna nur, yang bermakna berarti cahaya.
Begitulah ulama menafsirkan Sya'ban itu dari rangkaian huruf-huruf yang ada dalam tulisan Sya'ban tersebut. Yang perlu umat Islam ketahui, apa peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Ini banyak kalangan umat Islam yang kurang peduli dan tidak mau tahu. Ada beberapa peristiwa penting terjadi di bulan Sya'ban. Di antara peristiwa-peristiwa yang sangat banyak terjadi masa Rasulullah, ada 3 yang paling penting, paling aham. Yang pertama, peristiwa tahwilul kiblat, peralihan kiblat. Kita tahu sejarah bahwa pada pertama kali pensyariatan kewajiban salat sebelum Nabi hijrah, umat Islam termasuk Nabi sendiri ketika itu menghadap kiblat ke arah Baitul Maqdis. Kiblatnya orang Yahudi menghadap ke arah Baitul Maqdis. Rasulullah ketika masih di Makkah, beliau biasa-biasa saja menghadap ke arah Baitul Maqdis. Karena di Makkah kita tahu dalam sejarah tidak ada orang dari komunitas masyarakat Yahudi. Tapi setelah 1 tahun pensyariatan salat pada malam Mi'raj, Rasul hijrah ke Madinah. Di Madinah ada komunitas masyarakat Yahudi yang tinggal berdampingan dengan penduduk Madinah. Penduduk di Madinah kita tahu dalam sejarah penduduk suku Aus dan suku Khazraj. Jadi orang-orang keturunan Yahudi ini berdampingan hidup dengan suku Aus dan Khazraj. Jadi ketika mereka melihat Nabi melaksanakan ibadat menghadap ke Baitul Maqdis, apa kata orang Yahudi? Innahu la yukhalifuna, Muhammad itu tidak menyalahi kami dalam persoalan arah kiblat. Apa juga Islam ini ajaran baru, tetapi masih menghadap ke tempat suci kami. Jadi orang-orang Yahudi ini selalu melecehkan Nabi, menyindir Nabi. Nabi merasa tidak nyaman karena sering disindir kusyit agama baru, mentang hadap tempat suci kamu. Sehingga Rasulullah mengutarakan isi hati keinginan beliau kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendukung keinginan Rasul dan berjanji disampaikan kepada Allah apa yang Rasulullah inginkan. Sehingga setelah Rasulullah menyampaikan keinginan beliau kepada malaikat Jibril, hampir setiap saat Rasulullah selalu memandang ke arah langit, berharap malaikat Jibril turun membawa kabar baru. Kabar berarti kiblat sudah dialihkan. Sehingga apa yang Rasulullah lakukan setiap hari selalu memandang ke arah langit, diabadikan Allah dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah yang berbunyi firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat engkau wahai Muhammad membolak-balikkan arah wajah kamu ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami pasti akan mengalihkan kiblat ke arah yang engkau ridha, engkau senangi. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka sekarang alihlah kiblat kamu, wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Ulama sepakat menafsirkan makna Masjidil Haram dalam ayat tersebut adalah Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi itu terjadi tepatnya malam Selasa, tepat di malam 15 atau malam nisfu Sya'ban tahun kedua atau bulan ke-16 dan 17 setelah Nabi hijrah ke Madinah. Itu salah satu peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Artinya bulan Sya'ban ini bulan di mana Allah memuliakan Rasul dengan menyampaikan keinginan dan menyenangkan Rasulullah, salah satunya dengan mengalihkan kiblat ke arah yang disenangi Rasulullah. Itu tahwilul kiblat, peralihan kiblat. Kemudian peristiwa penting yang kedua yang terjadi di bulan Sya'ban, yaitu bulan disyariatkan salawat. Salawat disyariatkan di bulan
Sya'ban. Apa bunyi ayat Allah mensyariatkan salawat? Itu ayat yang ada di surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan memberi salam di atas junjungan Nabi. Allah Ta'ala memerintahkan atau mensyariatkan salawat walau hukumnya sunat bukan wajib, tepatnya juga di bulan Sya'ban. Malah ibadat yang lain Allah menyuruh para hamba melakukannya, tapi Allah tidak melakukan ibadat tersebut. Allah menyuruh kita salat, Allah tidak salat. Allah menyuruhkan kita puasa berzakat, Allah tidak melaksanakan ibadat puasa dan zakat. Istimewanya salawat, di samping Allah menyuruh kita bersalawat, tetapi Allah dan para malaikat juga ikut bersalawat. Walau berbeda arti, salawatnya Allah berarti memberi rahmat, salawatnya malaikat berarti istighfar, memohon keampunan. Tetapi istilah bahasa salawat itu digunakan kepada Allah dan para malaikat walau berbeda arti. Tapi kita tidak pernah menemukan dalam Al-Quran Allah berzakat misalnya, Allah berpuasa, Allah berhaji. Tapi salawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, meski berbeda arti. Jadi Allah mengangkat derajat Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW, dengan disyariatkan salawat. Kapan disyariatkan salawat? Di bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban ini sebagaimana sabda Nabi dalam sebuah hadis, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulanku, kata Rasul. Kenapa Rasul menyebut Sya'ban bulanku? Karena bulan Allah meninggikan derajatku dengan disyariatkan bersalawat. Itu salah satu peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban, yang harus kita sebagai umat Islam harus mengetahui bahwa peristiwa pensyariatan salawat itu terjadi di bulan Sya'ban. Maka bukan sebagian ulama menganjurkan kita, dalam kitab-kitab dijelaskan untuk memperbanyak salawat di bulan Sya'ban. Karena istilahnya bulan Sya'ban ini ulang tahunnya salawat. Kita biasa kalau ulang tahun anak, ulang tahun suami, isteri, pasti kasih kado. Kasih kado, memberi hadiah, memberi sesuatu yang indah pada saat-saat ulang tahun. Masa di bulan Sya'ban yang ulang tahunnya salawat, kita tidak memberikan sesuatu yang terbaik, yang indah. Apa kado terbaik di bulan Sya'ban? Perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dumna ukuran gekirat perbanyak. Kelafat kata-kata perbanyak itu kan relatif. Jadi istilah perbanyak itu baru dianggap memperbanyak salawat berapa kali itu bersalawat. Imam Haddad mengatakan baru dianggap termasuk dalam kategori memperbanyak salawat minimal bersalawat 300 kali. Lertoga salawat si uro walau tidak bersambung, istilahnya naspasi, na berhenti tak sambung, tak kumpulkan secara akumulatif. Na lertoga dalam si uro termasuk kita dalam orang yang memperbanyak salawat. Mihana selawat berteduk tahiyat akhir semayang tau. Ya nak kira apa dia selawat atau tapi hubut nak jadi selawat kan. Ya nak kira memperbanyak. Kemudian yang ketiga, ini juga penting, yang terjadi, peristiwa penting terjadi di bulan Sya'ban, yaitu peristiwa penyerahan rekapitulasi laporan amal hamba. Artinya kita punya laporan amal mingguan, malah harian. Laporan amal hamba yang sifatnya harian, itu laporan amal hari dilapor sorenya, laporan amal malam dilapor subuh. Jadi sehari semalam itu kita diangkat laporan amal hamba oleh para malaikat itu 2 kali dalam sehari semalam.
Dan kita juga punya laporan amal mingguan, yaitu setiap hari Senin dan Khamis. Dan punya laporan tahunan. Laporan tahunan ini direkap. Rekap mungkin yang sering ikut pemilu, rekapnya berarti dikumpulkan semua laporan-laporan amal harian dan mingguan. Itu laporan amal tahunannya diangkat pada malam nisfu Sya'ban. Maka malam nisfu Sya'ban tersebut malam di mana disebut dalam hadis, yaitu turfa'u fihil a'mal ilallah. Malam di mana amal seluruh hamba diangkat, dilaporkan kepada Allah. Itu terjadi dalam bulan Sya'ban. Maka dalam bulan-bulan Sya'ban, dalam malam nisfu khususnya, Nabi menganjurkan kita untuk memperbanyak ibadat di malam hari dan berpuasa di siang hari. Karena Nabi suka ketika Allah dilapor amal-amal hamba, termasuk Nabi dalam kondisi beribadat atau berpuasa. Itu 3 peristiwa penting yang terjadi dalam bulan Sya'ban, termasuk yang tidak lama lagi, insya-Allah malam Jumat depan kita sudah memasuki malam nisfu. Malam nisfu itu posisinya, kedudukannya adalah yang kedua setelah malam Lailatul Qadar. Jadi ada 5 malam dalam sebuah hadis yang la turaddud da'wah, yang tidak ditolak doa. Apa yang kita berdoa dalam malam tersebut dikabulkan Allah. Pertama malam Jumat, kedua malam nisfu, yang ketiga malam 1 Rajab, yang keempat malam hari raya Idul Fitri, yang kelima malam hari raya Idul Adha. 5 buah malam yang hana tertolak doa, termasuk malam Jumat, insya-Allah nanti malam, dan termasuk juga malam nisfu Sya'ban. Kebetulan nisfu Sya'ban kalinya hana bergeser pas repih bersamaan dengan malam Jumat. Maka manfaatkan malam nisfu Sya'bannya dengan memperbanyak amal ibadat. Sabuh amal ibadat yang dianjurkan oleh para ulama, membaca Yasin 3 kali dengan niat pertama agar Allah memberikan kita umur panjang dan dijauhkan daripada bala-bala. Yang kedua, dengan meniatkan agar Allah memberikan kita rezeki yang halal. Dan yang ketiga, dengan meniatkan agar Allah menetapkan iman kita dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Yang baca Yasin lehetru pada malam nisfu Sya'ban merupakan amalan yang biasa dilakukan oleh para salafus saleh. Kemudian karenanya katanya menyongsong Ramadan, anak triple katanya akan memasuki bulan Ramadan. Tentu saja beberapa persiapan yang perlu katanya persiapkan ketika memasuki Ramadan. Pertama, persiapan mental. Pakan perlu pegah persiapan mental. Karena letat orang tanya wate tamang Ramadan hana siap mental. Pakan hana siap mental kalah dengan persiapan-persiapan lain yang padahal persiapan lainnya adalah sifatnya dunia dan akhirat. Letak keberhasilan dan kesuksesan seseorang dalam Ramadan bukan di awal, di akhir. Al-ibratu bil khawatim, kata ulama. Yang dijadikan patokan itu khawatimnya, di akhirnya. Bukan pada bidayah, pada permulaan, tapi di akhir. Selahji yang lama saceh pun mangga telefon teneluh nagot. Penting agak teneluh. Datang ya bu hidayah bangai-bangai kenang denda tapi wate kanai mengtun tabut 7 ton tabut kacarang teh kamu tuah ka saleh ke enggak. Ketimbang saleh telefon mandak bu hidayah te kena tubi hidayah. Kana jelah liya. Bro teneluh. Nah, mana landu dia bermantruk dah saleh. Tahun pertama, tahun kedua saleh semati. Jumat mulang. Iklah 2, iklah le, iklah apa, iklah 5. Kamu lagi je ke geng. Lah 7 ketua geng ni dia.
Kenggot wa telefon batak, telefon batu. Tu dayah gadah penggop ji sabe cok. Gadah boy tek dengku, ji si cok. Gadah u dengku, ji si cok. Gadah sawit dengku, ji si cok. Tapi tak duduk kaje ke orang saleh. Kaje ke ulama, kaje ke tengku. Jadi yang al-ibratu bil khawatim, seneluh ya kala kan ba awai. Jadi mio tanya hana siap mental terhadapi Ramadan. Nyo biasa terpengaruh dengan godaan-godaan keluarga untuk menyiapkan pakaian baru ketika menjelang hari raya, di mana menjelang hari raya adalah saat-saat finish daripada Ramadan. Yang karena nasihat mental. Alnian tanya terpengaruh dan lala dengan persiapan-persiapan kuih yang kusuh rinang. Yang persiapan-persiapan kuih lebarannya mulai sibuk ketika itamang sulus akhir daripada Ramadan. Long awai hana pernah terfikir kiban cara ada perubahan. Long fikir mandum mansabuh dunia lagi yang. Ternyata 2 tahun yang kau likut watelun ziarah unang royaman Hadramut. Lungkalan tradisi masyarakat ideh watenyan baru terfikir menur bagi syariat yang sebenarnya. Ternyata anak kuat dalam syariat batang. Mantang kuat bago. Di Hadramut mereka punya tradisi merayakan lebarannya bukan hari pertama. Hari ke-8 setelah puasa 6, puasa Syawal. Hari ke-8, hari ke-9 rumah ulama ini atau rumah orang-orang saleh itu buka pintu open house. Itu hari ke-8, hari ke-9 Syawal. Bukan hari pertama, hari kedua. Tanya orang pun orang kedua, orang kedua kapunuh rumah tungku yang menjami. Hidungku ang buat puasa. Ang buat puasa, liam mulai orang ke-8 ke 10 kata undang arum kawin. Ya kan? Syawal tak jauh arum kawin. Habis bila mulai Syawal, anak buat puasa hidungku. Ada surah-surah kegop. Tebut tapi buah yo tanya you piring puasa namuro oleh Syawal ro nak puasa oleh Ramadan. Jadi lung kalannya pengalaman lun wate ya ziarah kedeh selama 12 puro ideh. Lung kalan tradisi masyarakat inan. Lun tanyang sikkan sekedar lung kalan juga lun tanyang ba ulama-ulama ideh. Urangnya baru buka pintu lebar-lebar, pintu rumah untuk menerima tamu hari ke-8 dan ke-9 sampai 10 Syawal. Jadi saat itamang sulus akhir mulai dari 21 Ramadan sampai 29 atau 30, mereka tidak sibuk dengan hal-hal selain ibadat. Karena urang raya pun hana truk jami, hana pandai bersiap kuih, hana pandai pegat timpan, hana pandai pegat dodoi. Anak pelai arah gorden. Jadi makin menjelang Ramadan kena berangkat habis, makin ramai masjid dan tempat jemaah. Ini tradisi luar biasa. Yang mbak tanya mungkin orangnya belum terjadi. Malah menjelang akhir makin kurang saf. Ya kan? Malam pertama penuh masjid, malam mulai berkurang lagi ikut-ikut. Yang ban kondisi ibadat dalam bulan Ramadan pada 4 tanya. Nya lem pegah bagop untuk terjadikan perhen iktibar, untuk terjadikan iktibar dan pelajaran. Barangkali walau hana bisa lem dapat perubahan kepada masyarakat secara luas, minimal ke pribadi keluarga kita yang sendiri. Coba Ramadannya mental kita yang dah siapkan. Salah satu cara mempersiap mental. Siap tidak katanya beribadat dalam bulan Ramadan secara full. Siap tidak katanya tak ke penerimaan tamu. Siap tidak katanya tak ke jalan-jalan nuraya. Itu tak sabah persiapan mental menjelang Ramadan. Karena ada persiapan mental, nah persiapan spiritual. Persiapan mental dihan. Mihana siap, berarti kakak terjadi lempu yang terjadi warakan di awal Ramadan semangat-semangat. Kalian mulai kendur sampai menjelang hari raya, mulai pun gadah suasana Ramadan. Jadi ni cerita bagus ada lanjutan ada tanya. Urangnya pajan cit gemuro raya.
Uro raya pun melaksanakan ibadat sembahyang uro raya, selesainya bersalaman dengan jamaah, pulang ke rumah masing-masing, paling bersalaman dengan keluarga-keluarga inti. Hana berkunjung. Inti malam, mulai pegak qiyamul lail sehingga langsung cok puasa Syawal. Uro kedua puasa Syawal pun sampai uro ke-7. Uro ke-8 ka selesai 6 uro puasa Syawal. Karena mulai puasa Syawal uro kedua. Kedua, ke-5, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 ka uro raya lah. Ka selesai puasa Syawal. Baru buka rumah untuk menerima tamu, untuk berkunjung. Suasana dalam puasa 6 sama lagi dalam Ramadan yang hana tarawih. Malam Quran, malam pergi qiyamul lail berjamaah, sama persis. Yang hana cuman tarawih saja. Karena tarawih lah Ramadan lagi. Yang ban tradisi bakgop. Maka bakgop lungkalan malam 27, malam 20 kurang sampai malam 20 kurang ni deh. Karena lungwo malam raya tu rumah. Malam 20 kurang mantang punah masjid. Mantang kurang berlembah-lembah karena hana disibukkan dengan bermacam-macam persiapan. Itanya punya rumah ramai jamai orang raya. Yang Melayu 25 enggak sibuk. Yurina enggak sibuk buka kuih sepit, kuih kekarah, timpan macam-macam. Persiapan duk preh jamai. Orang pun katru orang raya. Jadi atanya yang terubah. Pi punya niat untuk dapat berubah insya-Allah. Jadi yang persiapan mental yang harus kitanya persiapkan ketika menjelang Ramadan. Adapun persiapan spiritual. Persiapan spiritual perbanyak ibadat dan beramal saleh ino ke nuro raya, ke nuro puasa pun. Urang puasa pun urang megang baru dia belo sajadah, ya belo kepiak. Dalam kitab-kitab disebutkan salah sirajih Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menyebutkan bahawa idza dakala Sya'ban, apabila masuk bulan Sya'ban, ulama-ulama salaf, orang-orang awai ingkabbu alal masahif, mulai gegomro tu Quran. Apa makna gegomro? Tidak melepaskan Al-Quran. Yang mana ingkabbu alal masahif. Alian gebetubit jaket pilang bulan Sya'ban. Kakang gebetubit jaket dalam bulan Sya'ban, yang kan sebuah tradisi yang terjadi kebetulan, memang sengaja. Karena untuk membantu orang fakir agar dalam bulan Sya'ban baik sibuk bak minta belanja, kata bantu dengan jaket bacut, je gecok kesempatan untuk diisi dengan ibadat dan kebaikan. Yang salah satu penyebab pekan berdebit jaket dalam bulan Sya'ban. Yang tradisi yang terjadi bak orang-orang awai. Kemudian dalam persiapan-persiapan spiritualnya tak perlu amal-amal kebaikan dalam bulan Sya'ban supaya kita terbiasa melakukan kebaikan ketika masuk bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Dailami, daripada Sayyidina Ali, beliau menyebutkan apabila Ramadan telah masuk, para malaikat yang membawa aras, yang tugas sehari-hari mereka bertasbih, Allah perintahkan untuk beristighfar kepada umat Muhammad dan kaum muslimin. Jadi luar biasa keagungan bulan Ramadan. Malaikat yang tip ura gemutasbih ke Allah, tapi dalam bulan Ramadan gejuk tugas lain oleh Allah. Selama Ramadan penuh dikata hai malaikat baikli bertasbih tapi istighfar kepada umat Muhammad dan kepada orang mukmin. Nah, riwayat daripada Salman Al-Farisi yang tabuh hadis tentang Ramadan, mudah-mudahan menjadi motivasi kita dalam memperbanyak amal kebaikan dalam bulan Ramadan. Salman Al-Farisi adalah salah seorang sahabat Rasulullah dari negeri Persia. Beliau menceritakan bahawa Rasulullah pernah berkhutbah tepatnya di akhir hari Sya'ban, tanggal 20 kurang Sya'ban atau 20 Sya'ban. Rasul khutbah di hadapan sahabat, yang isi daripada khutbah Rasul adalah ya ayuhan nas qad adallakum syahrun azim. Inilah bentuk daripada persiapan spiritual. Karena termasuk dalam persiapan spiritual iaitu memperbanyak kajian-kajian ilmu tentang kelebihan Ramadan agar kita memiliki semangat dan termotivasi untuk memperbanyak amal dalam bulan Ramadan.
Rasul ne khutbah di hadapan sahabat ketika menjelang Ramadan masuk. Kena zaman mula Ramadan ne khutbah Rasul. Apa asal khutbah Rasul? Hai manusia, belun yang agung qad adallakum. Adallakumnya meda terjemah model dayah ka dipenaungi karelui. Kai perelui. Tanya mio katro uyup relui bak kaya tanda kato ngan perede yang mantang la murau tarik dalam truk bak relui mantang je ngan perede menala kata-kata kiasan. Makna qad adallakum syahrun azim, bulan yang agung sudah di depan mata. Rasulullah ni ingat sahabat. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Syahrun fihi lailah khairun min alfi syahr, bulan di mana dalam bulan tersebut memiliki malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan nyata kalkulasi dalam tahun sama dengan 83 tahun. Ketika sesuatu memiliki nama yang banyak, menunjukkan sesuatu itu mulia. Ramadan termasuk bulan yang memiliki nama sangat banyak. Dalam hadis yang mentang nambah nama disebut di Nabi. Syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailah khairun min alfi syahr, syahrul muwasah, syahrun yazdat fihi rizqul mu'min, syahrus sabar. Letak nama. Le nama menunjukkan kepada tinggi musamma. Jadi bulan Ramadan bulan yang memiliki keagungan yang luar biasa. Ja'alallah siyamahu fardhah. Allah menjadikan puasa dalam bulan Ramadan itu hukumnya fardu. Wa qiyama lailihi tatawuan, dan Allah menjadikan qiyamul lail sunat. Jadi kebiasaan Allah neimbangi watani perintah ke hamba. Ya dakalan salah sabuh sunnatullah dan salah sabuh kelembutan Allah kepada hamba. Biasa Allah mengimbangi. Nya kagak wajib puasa uro, nya malam hana wajib le ibadat. Hukum ibadat malam lebih sunat. Maka qiyamul lail hukumnya sunat bukan wajib. Karena ibadat yang wajib itu watewuro. Kemudian man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridah. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dalam bulan Ramadan dengan satu kebaikan, sama seperti dia melaksanakan satu ibadat fardu. Jadi bulan Ramadannya Allah tingkatkan ganjaran setiap kebaikan, buat sunat tapi buat sama lagi fardu. Nanti banding antara amal sunat dengan amal fardu, selisihnya 70. Satu perbuatan fardu sama seperti 70 perbuatan sunat. Itu disebutkan dalam kitab Ibnu Hajar dan juga disebutkan dalam kitab Ghayah Usul juga disebutkan. Mandilah atau posisi selisih antara amal fardu dengan amal sunat 70 derajat. Artinya menyodro melaksanakan ibadat salat fardu 2 rakaat itu sama seperti melaksanakan 70 kali ibadat sunat 2 rakaat. Jauh sekali selisih antara fardu dengan sunat. Tetapi dalam bulan Ramadan, siapa yang melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan, Allah tingkatkan derajat sama seperti melaksanakan ibadat fardu. Artinya dalam bulan Ramadan nepu buat sunat sabah sama lagi 70 banding nepu buat ibadat sunat di luar Ramadan. Waman adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridah fi ma siwa. Siapa yang melaksanakan dalam bulan Ramadan satu ibadat fardu sama seperti melaksanakan 70 fardu di luar Ramadan. Jadi dalam Ramadan sabah buat sunat getingkat sama lagi sabah buat fardu, sabah buat fardu getingkat sama lagi 70 buat fardu. Nyamban kelipatan ganjaran amal ibadat dalam bulan Ramadan. Ini perlu diketahui agar menjadi motivasi kita memperbanyak kebaikan dalam bulan Ramadan. Karena salah satu daripada persiapan spiritual. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Karena kita bersabar melatih untuk mengontrol hawa nafsu, bersabar menahan lapar dan menahan dahaga. Sudah barang tentu pasti sabar adalah pahalanya surga. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan muasah. Apa maksud muasah? Maksud muasah berbagi,
peduli, tolong menolong. Bulan Ramadan bulan peduli ke orang lain. Baik getanya tok berpuasa, tak biarkan orang lain dalam keadaan kelaparan. Getanya tok makan minum persediaan orang lain hana persediaan. Pulang menyohak tetangga. Nyo hati-hati le getanya orang Islam, orangnya tanya terpengaruh dengan cara udip orang lang kota. Nyo tanya kamlai merambah desa-desa. Lang kota orang gemudip nilai sosial ka kurang. Nekalan langkoran kan sering kadang-kadang tetangga mati kamu be kata johro beri tepu dia samping. Mati orang karena hana anak lam rantau kerja jio kamu be baru ketahuan bak orang samping nyandung hana interaksi hana hubungan orang udip lang kota hana li nilai sosial tapi di kampung mentang tinggi nilai sosial gemagun na lebih makanan bacu gak senyum tabo bengkung ke tetangga. Dalam tabuh hadis Nabi ni pegah la yu'minu bi man bata syu'banan wajaruhu ja'i'un wa huwa ya'lamu bihi. Man amana bi, ma amana bi, kan ma yu'minu, ma amana bi hana beriman dengan lun. Hana beriman dengan lun orang mukmin walau jih mukmin tapi hana anggap beriman dengan lun. Bata syu'banan, tidur malam dalam keadaan kenyang. Wajaruhu ja'i, padahal tetangganya lapar. Bahwa yang alamu bi, padahal dia tahu tetangganya lapar. Tanya malamnya mentan lega kali bu, malam nasi unauro. Nah tetangga tanya yang membu bengah kalau mupat. Yang dosa rayuk tak biarkan. Abak hak tetangga, rayuk hak tetangga. Jadi makaji nyotabu kita kitab tasawuf yang sabuh pasal khusus membahas tentang hak-hak jiran, hak tetangga. Maka bulan Ramadannya adalah bulan muasah. Apa makna muasah? Bulan peduli, terutama tetangga orang samping. Nah, tetangga tanya yang kira-kira lebih rendah secara ekonomi pada tanya bantu. Dan Allah gelipat ganda ganjaran pahala bersedekah luar biasa dalam bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan juga bulan yazdat fihi rizqul mu'min. Bulan bertambah rezeki orang-orang beriman. Yang kenyataan realita. Sebab barang-barang yang hanai publoi luar Ramadan le dan lagut. Yang tanda bertambah-tambah rezeki orang mukmin dalam bulan Ramadan. Man fattara fihi saiman kana maghfiratan lidzunubih. Barang siapa menyediakan memberi makanan untuk berbuka kepada orang berpuasa dalam bulan Ramadan menjadi tebusan bagi dosanya dan kemerdekaan daripada api neraka. Dan yang penting lah, gebi pahala sama ke getanya lagi pahala gebi ke orang puasanya. Nya ke pakan le orang awai ge anjurkan bersedekah dalam bulan Ramadannya ge yak minta orang-orang terpilih. Karena tegebi pahala orang puasa ke gedanya yang sama lagi puasa agaknya kira-kira berpahala puasa orang berkualitas. Tajuk sedekah ke orang puasa yang hana gejaga puasa nyan mio pahala agaknya 5%, katanya tegebi 5%. Tajuk sedekah puasa ke orang yang lam kalut, lam suluk, pada tempat-tempat ibadat, gejaga mata, gejaga penyung dalam bulan Ramadan. Anak agak pelalai puasa dengan harta-harta yang haram. Yang punya pahala yang menumpak 80, katanya sedekah pergi 80. Maka utamakan bersedekah dalam bulan Ramadan. Lihat orang yang menerima sedekah kita. Kira-kira secara zahir dia termasuk orang yang saleh, orang yang kira-kira dijaga ibadat puasa, kan puasa sekedar menahan lapar dan dahaga. Tajuk sedekah ke orang-orang yang tip support mulai cara dia pelalai puasa. Mulai ya nak selamat puasa aku dah tengok tak kan. Menang jaga ke relah ju pahala puasa nak selamat ni. Tajuk pahala nak cuma kurang. Kemudian para sahabat ni temayang kepada Rasulullah, wahai Rasul, kamu kan hana harta mendum untuk sedekah. Kamu kan ekonomi hana sama. Nah ada orang nak lebih belanja, napu sedekah. Mai kamu hana tapuna. Rasulullah Nabi sabuh pengharapan yu'tillah hadzal sawab
Allah gebi pahala yang sama ke orang yang memberi makan orang berpuasa walau sebutir kurma, walau satu teguk air. Itanya nak cindoi tabo belah. Tayu je bangun dia. Kajib iro tabo teguk. Yang kana pahala memberi makan orang berbuka. Jadi nya ke yang maksud agamanya mudah. Nya hana gebi ku malain. Khusus umat Muhammad. Ganjaran pahala berlipat gandain hanya umat Muhammad yang gebila Allah. Yang salah satu kasais kan, kasais keistimewaan umat-umat Nabi Muhammad. Yang umat awal hana. Keistimewaan umat Nabi Muhammad luar biasa, Allah beri ganjaran pahala. Tanya punya secara fisik dan pana. Bani Israel truk bertoto nemu. Kaum Nabi Nuh truk dikurto nemu. Nabi Nuh sendiri kurto 50 nemu. Umat Nabi Muhammad rata 60 70 80. Siroro punya lebih serto tamang Quran. Nyandung ka hayu tamang Quran. Punya kaum Bani Israel 200 hai tamang Quran dah. Nampak orangnya rata bertoto nemu. Ditanya umur serto 20 hai tamang Serambi. Nyandung ka hayu ka lebih serto. Tapi Allah walau gebi umur tanya pana dan fisik tubuh tanya ubud hana kuat lagi umat-umat awal. Tapi ibadat amal kebaikan yang tanya pubut gelipat ganda oleh Allah ganjaran luar biasa. Sampai-sampai paling kurang ganjaran kebaikan 30 lebih, 30 kali lipat. Malah naik truk 700, malah punya ibadat puasa nyan hana sedupu kecuali Allah. Maka dalam sebuah hadis sebagaimana ditulis oleh Mughazali no, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasanya ke lun kan Allah, lun yang bala hana satu dumna balasan puasa. Yang dum ganjaran yang luar biasa daripada ibadat puasa. Kemudian dalam hadis riwayat Salman tersebut ne perintah le Nabi giyu perbanyak 4 perkara. Wastaksiru fihi min arba'i kisalin. Engkau perbanyak dalam bulan Ramadan 4 perkara. Ini juga ada yang lungkalan hanali urang praktek di Aceh. Nya kan hal baru. Na bersumber dari hadis. Cuma mbak tanya hanali tahu praktek. Pekan Nabi dalam hadis riwayat Salman, wastaksiru fihi min arba'i kisalin. Kamu perbanyak dalam bulan Ramadan 4 perkara. Khaslataini tardzauna bihima rabbakum. 2 perkara yang dengan 2 perkara tersebut engkau cari keridaan Tuhan. Wa khaslataini la ghina bikum anhuma. Dan 2 perkara yang tidak terkaya dengan 2 perkara tersebut kamu daripada 2 perkara tersebut. Mana tidak terkaya, sangat butuh. Adapun 2 perkara yang untuk kamu cari keridaan Tuhan, pertama syahadah alla ilaha illallah, yang kedua istighfar. Adapun 2 perkara yang kamu sangat butuh tidak bisa lepas, yaitu kamu mohon syurga dan berlindung daripada neraka. Maka bak tempat gop dan bak tanya ulun kadan hana urun praktek. Tapi di Samalanga dalam tahun terakhirnya menjelang berbuka kamu yuke natanya. Dan kertasnya na hebat cuma pada un lagi dengan kopi itu ne perbanyak nasi dalam bentuk PDF dia jelum bagi nyo baca you dalam berbuka. Pertama asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Yang kana mampu bawa dah beralang dia. Nyan baca 5 minit tit dalam berbuka karena saat berbuka puasa nyan wate mustajabah doa. Keluarga uronyo sibuk urang biasa menjelang buka puasa ngan foto makanan. Kalinya ada buat perubahan juga nampakat. Menyo haik tun mengbelah minit tut leh dalam berbuka foto le. Hoi anu hoi urinang ci foto le mandu. Abi foto ho boleh baik. Ho boleh kirim. Kirim baik. Kana urang komen yang kana balahnya nilai 2 minit atau 5 minit tut. Paling tidak 5 minit lah. 5 minit kena azan maghrib. Tinggalkan aktivitas lain, duk baca tanya. Nyo bak gop, nyo kan hanya yo golem buka baca.
termasuk lu sahur, termasuk lu sembahyang limang, termasuk lu tarawih. Sebab dalam hadis ni Nabi istaksiru, pula. Ini dah baca menjelang buka tok nak kempela. Pula istaksiru fihi arba'a min arba'i kisalin. Perbanyak olehmu dalam bulan Ramadan 4 perkara. 4 perkara syahadah alla ilaha illallah, istighfar. Anan 2 perkara tet laki syurga dan melindung daripada neraka. Maka yang 4-nya bab kertasnya doa qablal iftar, doa yang dibaca sebelum berbuka. Baca ni asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ulang dah maksud. Dalam hadis lain katanya dalam bulan Ramadan pula malam-malam ganjil lagi Lailatul Qadar, you perlu baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Maka ino bab baris kedua nak menulis it. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ulang lagi. Nyona padam-padam buah bacaan-bacaan lain intip nak baca kerana bab kertas yang membaginya. Alian nak doa oleh berbuka. Oleh berbuka nak doa syid. Cuman nak khilaf pendapat. Mio dalam mazhab Syafi'i oleh terbuka baru baca doa. Nah pendapat di luar mazhab Syafi'i sedikit juga dalam berbuka baca. Kedanya di Aceh lebih le penganut mazhab Syafi'i. Maka baca doa berbuka oleh JPI sabot teguh. Baik lagi bahasa netron awal baca ile duda baru JPI. Ya kan? Nah buat netron TV. Awal baca doa le, duduk baca doa mendum baru JPI. Yang ni dalam mazhab Syafi'i ke menang you. Yang dalam mazhab Syafi'i awal buka le kata hah puasa. Dengan dah buka kata hah kalau tak JPI tak teguk. Baru baca doa. Habis butamah baru baca. Habis JPI tak teguk saya kata hah puasa baca doa. Pu doa iaitu Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu dhahabat dam'u wabtallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah taala. Yang doa panjang. Tinggal yang kopi dipek juga ruang makan. Ruang makan bacaannya. Jadi menyo Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu nya li sebahagian kelompok dalam Islam termasuk orang Salafi Wahabi dipegahnya hanagiyu berdasarkan hadis lain. Memang betul tapi dalam fadilah amal tidak menjadi masalah beramal dengan hadis lain. Tapi myadhahabat dam'u wabtalatil uruku nya berdasarkan hadis sahih. Ini kata tahu je bandung tinggal baca. Termasuk 4 na doa agar kuat dalam mengerjakan salat tarawih. Nya te kena dengan tarawih. Baca tu juga ya qawiyu ya matin ya qadiru ya muqtadir ya qawiyu ya matin ya qadiru ya muqtadir. Ya qawiyu ya matin, Allah yang maha kuat yang maha kokoh. Dia tak panggil ya qawiyu ya matin, berharap Allah beri kekuatannya untuk mampu melaksanakan ibadat sembahyang tarawih. Insya-Allah nanti tinggal ke kopi ataupun long kirim PDF. Kemudian nak padum-padum hal yang lain yang perlu long ingatkan tentang masalah Ramadan di samping mana 2 buah persiapan mental dan persiapan spiritual. Kemudian dalam bulan Ramadannya juga terjadikan momen ataupun kesempatannya untuk memperbaiki amal, meningkatkan amal, dan yang paling penting adalah kesempatannya untuk bertaubat. Terjadikan Ramadannya adalah bulan bertaubat. Sebab salah satu daripada tanda-tanda amal getanya diterima oleh Allah, dipegah oleh ulama, alamatu qabulil hasanah al hasanatu ba'daha. Salah satu tanda diterima kebaikan iaitu berlangsungnya kebaikan sesudahnya. Mia ahli Ramadan danyo Tuhan ada Mbak Adun. Mualam lagi set perangai, akai dalam lagi set lagi jamun malah lebih Tuhan ada Mbak Adun lah baca. Mufhum je baca anu kan. Maksud Tuhan ada Mbak Adun ti lebih nakal lom, lebih bandel lom daripada sebelum Ramadan. Itu pertanda kebaikan dalam bulan Ramadan hana diterima oleh Allah. Man na lagu ke pegah ditungku dalam bulan Ramadannya ke belenggu syaitan.
Kandungku bukan Nabi. Dalam bulan Ramadan Allah membelenggu syaitan. Tapi kenapa masih banyak orang jahat dan nakal dalam bulan Ramadan? Ketahuilah, yang mempengaruhi orang untuk berbuat jahat ada 4. Pertama, syaitan jinni, syaitan dalam wujud jin. Kedua, syaitan insi, syaitan dalam wujud manusia. Yang ketiga, hawa nafsu. Yang keempat, hubbud dunia, cinta kepada dunia. Maka dalam hadis, hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia adalah pangkal, sumber seluruh kejahatan. Yang gebelenggu dalam bulan Ramadan cuma sabuk. Lebah tu macam bebas. Jadi lebah tu yang mempengaruhi hamba untuk berbuat jahat masih bebas. Cuma yang dibelenggu satu. Maka hana mustahil dalam bulan Ramadan masih terjadi orang yang melakukan kejahatan atau keburukan, karena yang mendorong kepada kejahatan masih banyak, bukan hanya syaitan insi ikut jai. Alian hawa nafsunya internal tanya, dalam diri tanya masing-masing. Alian cinta kepada dunia. Maka sebenarnya hakikat dalam menyambut Ramadannya mulai dari awal Sya'ban, malah kan dari Sya'ban, dari Rajab pun mulai. Kasirah ulama salaf yang bernama Abu Bakar Al-Balqi, beliau menyebutkan bahawa Rajab adalah syahrul zar'i. Apa makna Rajab syahrul zar'i? Bulan bercocok tanam. Sya'ban syahrul saqi zar'i, bulan menyiram tanaman. Ramadan syahrul hasadid zar'i, bulan memanen tanaman. Intinya punya kebaikan tak tumbuhkan, tak perbanyak mulai dari bulan Rajab, tak siram ketika tamang Sya'ban, lang Ramadan tinggal ada petik hasil panen. Tapi kebanyakan orang baru menanam ketika masuk Ramadan. Kapan menyiram, kapan memanen. Malah kalau tempat tak siram, kai tamang seperlai yang akhir Ramadan kam mulai turun. Bijai-bijai kata tungkit, pajan 4,000 bulan. Kalau enggak itimoh tanaman, baru bi'u itimoh. Kameng mi paju, tanya-tanya paju. Pajan dah rumpak panen. Maka tak awali kebaikan kan mulai masuk Ramadan sebenarnya, dari bulan Rajab dah perbanyak. Maka sebagian ulama gegambarkan leboh bulannya 3 bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan sama seperti konsep dalam tasawuf. Anda konsep dalam tasawuf? Tasawuf ada 3 konsep inti daripada ilmu tasawuf. Pertama, membersihkan diri daripada sifat yang tidak baik, disebut dengan takhliyah. Takhliyahan membersihkan diri. Kedua, setelah bersih pada sifat tidak baik, menghiasi dengan sifat terpuji, disebut tahliyah. Ketiga, baru kita merasakan ketika beribadat khusyuk dan khidmat, merasakan seolah-olah Allah selalu hadir dalam hati kita saat kita melakukan ibadat kerana hati telah bersih. Jadi 3 konsep tasawuf ini ada dalam 3 bulan, mulai dari Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Maka dalam bulan Rajab kita perbanyak istighfar dalam rangka memperbersihkan diri daripada kotoran. Sya'ban memperbanyak salawat agar akhlak mulia yang dimiliki Rasulullah dapat kita tiru dan kita contohkan. Kemudian yang ketiga, tajalli, iaitu ketika masuk Ramadan, hati kita yang sudah bersih, insya-Allah kita beribadat dalam keadaan khusyuk. Kemudian harapan kepada para adik-adik santri ketika dalam Ramadan, karenanya masa libur adalah bukan masa untuk berleha-leha. Libur bukan masa katanya bebas daripada aturan, tapi libur adalah kesempatan tanya untuk mengevaluasi diri sejauh mana katanya ketika hanali tinggal sajan gure dan didayah pekesanggup tak jalankan aturan-aturan dan kedisiplinan yang selamanya kage terapkan didayah. Yang hakikat daripada masa libur. Orangnya ada anemi daya hotewa kampung anggap masa liburnya kesempatan bebas. Kesempatan yang hanya terikat dengan aturan. Padahal inti daripada libur ke pegat pre daya untuk genebi kesempatan kegetanya bermuhasabah.
menilai diri sendiri. Puka tanya tabi-tabi payah gato le gure. Puka tanya tabi-tabi payah ge pugo te bengah. Puka tanya tabi-tabi payah ge pingat sembayang. Yang kesempatan lah masa libur. Tapi urun dayah te pre le salah ge bermakna ke masa liburnya kesempatan bebas ni budempu je. Yang beraka hidayah sembahyang subuh lang wate na so pugo gara-gara pre masa subuh balapan. Yang beraka tidang jamaah gara-gara pre jamaah na anali nyo yang le terjadi tak kalian kadang-kadang. Jadi dalam masa liburnya jadikan kesempatan untuk bermuhasabah diri, melatih dan untuk membuktikan sejauh mana kaedah kedisiplinan kita dalam beribadah. Dalam masa libur juga kita kesempatan untuk berdakwah. Nah kadang-kadang keluarga kita nyo cakap belum begah. Nah kadang-kadang keluarga para santri yang kadang-kadang golom tat geteoh dalam hal beribadat. Golom tat geteoh dalam hal menjaga syariat. Nyo tugas-tugas santri ketika wo kampung untuk mencontohkan kepada orang tua, ayah dan mak bagaimana menjalankan syariat Islam yang sebenarnya. Karena urangnya cakap belum begah letat masyarakat Aceh gesembayang getim. Tapi cara getung wuduk nak betul. Benar tepu melaksanakan ibadat yang fasid sama lagi hana ibadat si. Ada orang anggap yakin sembahyang yang tapi sembahyangnya mah. Tapi dia tunggu tu no raja ro nak terus tingkai. Otak gerah muka yang menang. Kena batas punya hana kena. Melaksanakan ibadat secara fasid sama seperti tidak melaksanakan ibadat. Sama. Jadi baik tak kalian nak kesembayang betul ina tapi kesah nasah. Sebab ulam urinang mak cakap yang galak pakai make up nah. Miara ni pakai make up Dubai ngan menyawatan itu wudu. Air yang dibasuh muka itu dimaksudnya untuk basuhan pertama yang hukumnya wajib. Menyo bekasan make up golong gadah yang yang red ada muka tidak lagi menyucikan. Sebab na'i suci menyucikan. Salah satu penyebab hanale sifat menyucikan berubah air dengan benda suci. Termasuk benda suci make up. Yang kepuduk bak muka yang bermaksud untuk rah sebagai fardu wudu menjampulah dengan make up sehingga warna ka berubah lagi warna santan karena make up Dubai. Dan hanale gerah kedua kelih atau gerah kedua bermaksud ke sunat. Sebab sunat taslis yang hanasah dari tung wudukan hanasah. Yang kurang perhatian masyarakat. Ya kan? Jadi kalau dalam kampung kurang perhatian. Tak sabar yang kurang perhatian yang pegah ju. Ada mana junub? Mana junub yang giyu peratai mantabah tubuh, yang suci menyucikan. Suci menyucikan, yang golong berubah dengan benda suci. Berubah dengan benda suci, hanali menyucikan walau ji suci. Impoma. Jadi tak cak tabuh sampo lam tak kacak tu. Engkau berubah kamu kubur. Yang ianya suci tapi tidak lagi menyucikan. Ketika mandi junub, mandi hadas besar harus meratai air yang suci menyucikan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kebanyakan orang kita mandi junub baru satu gayung diguyur ke kepala langsung pakai sampo. Padahal ia galam habis rata kena dalam celah-celah rambut langsung gebuh sampo. Ini yang gebilas saja. Jadi kenang man seluruh kulit katnya dengan yang ka berubah. Kan yang murni. Nya salah satu penyebab hanasah menuju junub. Makanya lum begah tapi di beberapa tempat lun ceramah. Mungkin kita yang sering belajar, yang sering mengaji, kita menganggap persoalan itu sudah selesai. Padahal masih banyak masyarakat kita yang belum faham. Kita yang mentabut hidayah hantam datu bit ulua. Selagi tunggu daya hana biasa terjun lang kampung nah gesumbu hidayah tu atau paling masyarakat sekitar
Kadang-kadang hanya depu persoalannya. Gue fikir masyarakat umum di Aceh sudah mengerti, padahal banyak sekali yang belum mengerti. Long pernah lumpiuh di Sare, watanya lumpiuh atau sebuah warung di Sare, tiba-tiba piuh hanuk sikula sebuah motor. Sembayang, malah saleh urungan ngendayong. Itanya bantruk takarak kemakanan ni le karena kadi. Awaknya baitun ya sembayang le. Tapi longkalan watai sembayang menggerak-gerak tubuh luar biasa sampai hanasah sembayang. Sembayang yakin ini yang tengok sayangkan, hanai sembayang kahum lah. Itu sembayang yakin tepat watai tapi hanasah. Lam sembayang ipegak baje. Berapi baje dalam sembayang, ke luar sembayang. Pokoknya terjadi gerak yang melebihi 3 kali atau lebih kabatu sembayang. Nya tak gerak yang bergerak dalam sembayang kabatu. Nya lunggalang mata ulem kaji lum berak. Banyak sekali masyarakat kita sebenarnya belum mengerti detail persoalan agama. Mia hana datu biit tabut hidayah to atau tak sumbut-sumbut murid tetrok, murid drotok, tak anggap masyarakat luar kamu pun menayan. Padahal dia tak lem puman. Dia tak masyarakat tanya yang hana lem faham agama. Ulam wate getung wudu kana beu bak silap baje no tok lipat rahajaro. Ana trok no batingke. Hana tahu tu. Hana tahu tu penesa sembayang ah. Di sembayangnya dalam keadaan fasid, sembayang batal, sembayang rusak. Orang yang melaksanakan ibadat rusak tidak sah, berarti dia tidak salat namanya. Walaupun yang gedang bak sah ke. Mangga berah lembak gak kusyuk tak sembayang. Pang kusyuk syaitan yang bergaru. Syaitan mekalan tanya ibadat hanasah. Mekalan menurut ilmu syaitan. Saya tahu rumah malam ni. Menurut ilmu syaitan baik nyo sembayangnya hanasah lagi nyo cara sembayang. Nyai pegah je bana buah hana peh pegarule. Nya jaga sajan nyo bukarulo. Jadi ji yang bergaru-garu oleh syaitan yang kira-kira ibadatnya memiliki potensi sah. Nyo kajelah hansah puyak bergarulam. Kalau berah hati kau kusyuk sembayang. Wang kusyuk mana sah? Nana berarti digaga watai ni ibadat muri kusyuk dari ura lain. Mana leh ni salim mencukeh je dengan nengku nak ejecak bagi. Ya kah? Yang mungkin nak pernah tak alami tanya tiro-doro. Yang tak sabar tanda ni ibadat tanya rusak. Biasa je kusyuk ana tahu bergaru. Jen je bergaru urung yang nak kesempatan untuk sah. Imita cara baik sah juga ipu-ipu. Long zaman long dengar ceramah Abu Kumala yang saya boleh tinggal abun Samalanga yang di Medan. Dipegali beliau najin tabah kat tua long nan iji hanabut ilain imain lang kawasan dubur tayo. Asai kali datang wudu si cukai-cukai hinan mangak ragu tu kai tibi gentet. Watai long sumbut baru merempak, kalau sumbut wataian ka gelah 8 baru merempak hadisnya rupa ji nalang hadisan. Nah hadis yang dibuat Nabi na syaitan tiro yang iji hanabu ilain tugas kawasannya. Kawasannya tugas iji kawasan kenepot. Ya saya na urang kali tu sembayang si ya pruh le ni perasaan sangai tibi angin, tibi gentut. Jadi nyan punya urang yang mentang memiliki potensi untuk sah sembayang. Mamnya kapati hanasah kan jangan garulean ni kai kirangan ni. Maka dia tanya khusus ji masyarakat Aceh yang udip tanya tong ndayah tong tungku tong urang na ilmu tak jadikan kesempatannya untuk perbaiki ibadat tanya. Sebab kan han gepemaah menyata biarkan rolam kebodohan. Sebab urang yang gepemaah dalam keadaan jahil dua macam. Pertama urang bandama Islam, yang kedua urang yang udip jiuh dengan urang yang mengerti ilmu. Lu rasa mandua buah tanya ke hana lah ngampung ni. Pun tanya mandum urang katrip lai Islam kan bandama. Lai nek-nek tu kan kalai Islam. Alian hana jiuh ulama. Sebab ulama yang masuk inan pikan ulama karismatik atau MPU. Urang yang mengerti hukum. Itanya pelih hukum tentang cara wudu, cara mano, cara sembahyang. Nah, kampungnya yang mengerti berarti nah ulama dalam bidangnya. Berarti mereka biarkan diri lang kebodohan hang pemaah. Maka gepegah lang kitab Tufah jilid 10 oleh Ibnu Hajar tarkut ta'allum min kabirah. Maksud tarkut ta'allum nan ta'allum sesuatu yang fardhu'in watuh tu. Yang fardhu'in belajar cara bersuci, cara mengaksah salat fardhu'in.
Membiarkan diri dalam kebodohan, hantar belajar cara untuk mengasah ibadat, yang dosa raya. Jadi yang gaduh beranggapan lebih agak jahil, kebai tungku punya urang malim dua dosa. Nya urang jahil saboh. Saboh dosa urang jahil yang lam kawan dua bunuh. Dak kala baru bang damai Islam, ada kala jiu tinggal dengan orang yang mengerti hukum. Yang katanya hana dalam masyarakat tanya, yang hana terbiarkan diri dalam jahil kan ke pemaah dosa sih, malah dosa raya. Sama aja dua dosa aja. Orang malimnya puput salah dua dosa, orang jahil dua dosa. Pertama dosa ada kesalahan, kedua dosa membiarkan diri dalam kebodohan. Mungkin yang mentang sebagai tausiah singkat, selanjutnya kita yang tamu dalam sesi tanya jawab lah. Nah, yang sesi tanya jawab, kadang nak tunggu yang ingin bertanya dipersilakan. Bah, doa aja. Orang lain yang bertanya. Ya mungkin katalah kami tengah kauri dah. Mihanali yang bertanya, aku yang berdoa aja. Di mudah-mudahan apa yang kalian sampaikan menjadi mauizah, nasihat kepada diri lun tuan dan kepada seluruh hadirin dan hadirat memendum. Ya golom long akhiri mungkin nalung juk pedum-pedumbo amalan pertama tentang wirid-wirid bacaan sebelum berbuka, yang itu tinggal tunggu kopi. Yang kedua, amalan supaya mudah dalam menghafal bagi adik-adik santri dan juga diberikan ketenangan batin. Lih sembahyang fardu baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri warfa'li zikri bihaqqi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sambil puduk jaro atuh dada belah rawi. Ana hidup jantung belah dada rawi. Dia sembahyang fardu, puduk jaro atuh belah rawi, dada rawi baca Rabbi syrah li sadri, ya Allah bukakan hati lun. Warfa'li Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, ni pemudah urusan lun. Warfa'li zikri, ni angkat bagi lun sebutan lun bihaqqi nabika Muhammad, dengan kebenaran Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, untuk agar Allah berikan anak yang saleh dan salihah, berbiasa negusuk ule anak mit yang mentau bubut, kai timo misen pe ahli. Yang mentau bubut. Jid oleh mak ai atau oleh ayah, barang kata sambil sambil memegang di kepala anak yang masih kecil baca al-barru. Al-Baru artinya Allah Maha Baik 7 kali. Ar-Raqibu, Allah Maha mengawasi hamba 7 kali. Asy-Syahidu, Allah Maha menyaksikan 7 kali. Baca inna anzalna 1 kali. Ya mohon siraman ulian min al-Baru 7 ke, Ar-Raqibu 7 ke, Asy-Syahidu 7 ke, baca inna anzalna sampai habis 3. Mi hanjit nafas nak pun untuk lembagi ni kirim-kirim mentang. Lembagi apa lebih hana kopi. Kemudian agar dalam rumah tangga tanya gebi ulfah li Allah. Depa mana ulfah? Ulfahnya gebi rasa kasih sayang, rasa cinta dan kasih sayang antara anak dan ayah, suami dan isteri, atau mertua dan menantu. Ketika pulang rumah, setelah memasuki pintu, baca kulhu lahigatruk ayat kursi 3. Kulhu lahigatruk ayat kursi 3. Pada tubit lagi alam. Tapi tubit meninggalkan rumah. Maksud tubit meninggalkan rumah dia kan tubit acok bajai lamuro, kan tubit ya tup pintu red, kan tubit ya paruh hitik. Tubit tujuan untuk meninggalkan rumah, jak bak pesta, tajak belanja, jak berkunjung. Kau je meninggalkan rumah. Yang baca ayat kursi 1 kali, Qul huwallahu ahad 3 kali. Di barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, ayat kursi 1 kali ketika masuk atau keluar rumah, insya-Allah Allah berikan ulfah kepada ahli rumah tersebut. Mana ahli penghuni rumah tersebut. Berarti gebi rasa kasih sayang baik karu, baik taat, kanat terbang lain rumah, kursi terbang, kuyang na terbang. Yang
Dan atanyan baru bermanfaat ketika dibaca rutin. Sebab dibegah oleh Imam Haddad, al-aurat la tu'assir illa ma'al hudur wala tanfa illa ma'ad dawam. Wirid han memberi bekas kecuali ketika dibaca secara fokus, dan han bermanfaat kecuali ketika dibaca terus menerus. Punya urangnya otak ni praktek kerana mentingat dalam begah. Kalian tengok hanan baca ali ju sampai titun. Ya nak manfaat. Nanti pucik pegah ali abi orang yang lepas ni abi orang terus pegah. Minta baca tanyan aman dalam rumah tangga. Hana aku aman. Pada tanya yang balik, pada gua dan baca. Han urang yang nak iPhone. Dah nak baca ali, pada nak trik kanan baca 6 titun. Pani aman man. Jadi wirid kita baca berterus menerus dan berhadir hati. Hadir hati makna ji paling kurang tak depu yang tak bacanya secara umum. Arti yang tak bacanya secara umum tak pahami, yang tak bisa fokus dengan yang tak baca. Menyo ni baca ayat kursi trip figure, nya dia mampu antu kan ya. Ipurno lah punya salah. Tapi acim yang baca ayat kursi bersering, nya hantu iuran mentang ya. Apa yang baca? Maka dia urung saleh kan lah. Urung saleh tak yu rajai lah dem mugu baca tan widit. Ngepru tok, ngepru. Nang celok jaro tok, je kubat pakan. Karena nafah kan nafah ka sering berzikir. Nafah dia nafah sering mupat. Yasin fadilah ida baca. Hanje kubat. Karena nyam baru dah baca. Jadi urung saleh ka biasa amal wirid kagum mulazamah. Maka apa yang menunjuk benar dijadikan kebiasaan. Benda pu biasa baca nyan baru na manfaat di terasa. Tapi nyohana ne pu biasa baca, nyohana manfaat wirid-wiridnya. Hai pahala baca merumpak cuma manfaat di han terasa kan kurang manfaat. Kan hana manfaat sama sekali kurang. Aja yang mentang saya yang baca doa mudah-mudahan Allah kabulkan. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jaddina wa li جداتنا ولأستاذنا لمعلمينا لمن له حق علينا ولمن أحسن وحب إلينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق واجعلنا من الراشدين. اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول وثبتنا على الحق فيما نفعل وثبتنا على الحق فيما نعتقد إنك على كل شيء قدير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم يا محول الأهوال حول أهوالنا إلى أحسن الحال. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا عزوبا إلا زوجته ولا طفلا إلا ربيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاة ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بخير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بخير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا المعهد مثبتا ونفعا للمسلمين ومنبعا للعلوم والحكم. اللهم اجعل هذا المعهد مثبتا ونفعا للمسلمين ومنبعا للعلوم والحكم. اللهم اجعل هذا المعهد مثبتا ونفعا للمسلمين ومنبعا للعلوم والحكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين على هذه النية وكل النية الصالحة أجمعين. الفاتحة.